Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring IPA kita. Hari ini kita masih di bab 5, yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor, dengan kompetensi dasar masih di 3.4. Tujuan pembelajaran kita yaitu kamu dapat menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Ibu harap kalian simak video ibu berikut ini, kalian pahami dan kalian tanyakan nanti apabila ada yang kurang jelas. Serta jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Baik anak-anak ibu, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Baik anak-anak ibu yang ibu banggakan, tentu saja kamu masih ingat ya pelajaran kita yang lalu apa itu kalor. Ya, kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, bagaimana cara perpindahan kalor itu? Ada 3 cara ya nak ya perpindahan kalor, yaitu secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Baik anak-anak ibu, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat. Nah, contohnya apabila ada sebatang besi yang kita panaskan salah satu ujungnya, maka lama-kelamaan ujung yang satunya lagi kita akan merasakan panas juga ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Nah, pada saat itulah kalor berpindah. Namun ya, partikel tidak ikut berpindah. Partikel itu membenturkan tetangganya ya, sehingga tetangganya ikut bergetar makin cepat sehingga suhunya makin tinggi. Maka yang berpindah itu hanya apanya? Yaitu yang berpindah kalornya saja ya. Namun partikelnya tidak ikut berpindah. Itulah namanya perpindahan konduksi ya. Jadi perpindahan konduksi ini memerlukan benda sebagai zat perantaranya, yaitu berupa benda padat. Nah, tentu saja setiap benda ini kan memiliki kemampuan menghantarkan panas ya secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda ya. Ada konduktor dan ada isolator. Nah, anak-anak ibu semuanya, konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, lawannya adalah isolator, yaitu bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Jadi, setiap benda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda ya. Nah, di sini ada contoh konduktor, yaitu kemampuan mengantarkan kalor semakin baik, yaitu yang paling baik di sini perak, lalu tembaga, ya, emas, aluminium, baja, timbal. Jadi semakin ke kanan semakin baik ya. Lalu ada contoh yaitu isolator ya, kemampuan mengantarkan kalor semakin buruk ya, yang ruang hampa itu yang paling buruk, lalu udara ya, styrofoam, lalu kayu, bata, dan air. Nah, anak-anak, sifat konduktivitas ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ya, kamu tentu saja pernah melihat peralatan masak ibu kamu ya. Kalau kita lihat pegangannya itu dibuat dari kayu, sementara ya wajannya itu dari aluminium. Kenapa? Karena kayu bersifat isolator, penghantar panas yang buruk, sehingga kalau kamu pegang itu kamu tidak merasa kepanasan. Namun aluminium itu bersifat konduktor atau penghantar panas yang baik, sehingga yang kamu masak di sana ya bisa cepat matang ya, karena dia cepat panas. Nah, contohnya lagi pada saat kita
ya menggunakan kaca untuk tempat minum kopi, maka kaca ini kan isolator yang baik untuk menahan panas sehingga kopi kita tidak cepat dingin. Nah, contohnya lagi ya, pada saat kita berselimut ya, selimut kita yang terbuat dari serat wol atau kapas itu bersifat isolator sehingga ya kita bisa merasa hangat karena tertahan panasnya. Contohnya lagi adalah orang yang bertubuh gemuk ya. Nah, tubuh gemuk itu tentu saja mengandung lemak yang lebih banyak daripada orang yang bertubuh kurus yang mempunyai lemak sedikit. Lemak ini adalah isolator alami makhluk hidup. Jadi orang yang gemuk itu ya tidak cepat kedinginan karena lemak itu menahan panas sehingga orang gemuk sering merasa ya tidak kedinginan dibanding orang kurus. Baik, anak-anak semuanya, perpindahan kalor yang kedua adalah dengan cara konveksi, yaitu perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya, ya. Jadi, contoh konveksi misalnya terjadinya angin laut dan angin darat. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Siang hari, daratan itu lebih cepat panas daripada lautan yang kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian terjadilah yang namanya angin laut, ya. Nah, itulah dia contoh arus konveksi. Nah, pada malam hari, daratan itu lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian terjadilah yang namanya angin darat. Nah, contoh dari konveksi yang lain adalah pada saat kita memanaskan air. Air yang di bagian bawah yang menerima kalor terlebih dahulu, partikelnya akan memuai sehingga dia akan naik ke atas. Nah, air yang ada di bagian atas akan mengalir ke bawah. Nah, kalor itu akan berpindah mengikuti aliran air. Nah, ini adalah contoh perpindahan kalor dengan cara konveksi. Nah, yang ketiga, perpindahan kalor dengan cara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya ya, pada saat kamu berada dekat api. Misalnya api unggun ya, ini ada gambar seorang anak yang sedang berada dekat api unggun ya, maka anak tadi akan merasakan panasnya api akibat radiasi kalor dari api unggun tersebut. Jadi, sekali lagi, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya, yang lain ya, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi. Oke, anak-anak ibu semuanya, demikianlah pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Semoga apa yang kamu lihat, kamu bisa pahami, dan apa yang menjadi tugas-tugasmu segera kamu kerjakan. Dan kamu kirim ke ibu melalui WA atau Google Classroom. Ibu harap kamu tetap semangat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.